orang, nanti Kapten Desa kalau bisa membantu bibitnya. Nanti lahan masyarakat yang siapkan. Kintalnya kecil, tapi biarlah kita manfaatkan tanah kosong ini, biar kita buat pembibitan. Nanti kalau kita dapat lahan, bisa kita pindahkan ke lahan. Pemirsa, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa dukung kami dengan like, komentar, dan subscribe. Pemirsa, porang atau iles-iles merupakan salah satu tanaman yang berumbi, masuk dalam spesies Amorphophallus muelleri blume. Porang merupakan jenis tanaman yang mudah dibudidayakan oleh siapa saja. Tanaman yang biasanya tumbuh di daerah yang beriklim dingin dan pegunungan, kini porang dapat dikembangkan di dalam kota. Saat ditemui di kebun miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021, Direktur Kapten Indonesia Kelurahan Lasiana, Martin Litik yang didampingi oleh Yermias Kota salah satu pengurus DPC Kapten Rotendao, kepada channel News Daring dirinya sangat tertarik membudidayakan porang karena memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dibudidayakan. Pada kesempatan tersebut, Martin juga berharap agar melalui pengurus Kapten Rotendao yang akan dinahkodai oleh Yermias Kota, tanaman ini dapat dikembangkan di Rotendao untuk dapat menambah penghasilan masyarakat. Simak selengkapnya di sini. Mendapatkan informasi menanam porang ini dari mana? Informasi porang kreatif ini mendapat dari teman. Teman itu sudah berapa kali kasih saya masukan. Jadi saya pertama ambil 20 pohon, saya buat percontohan seperti yang di sudut situ. Saya lihat pertumbuhannya bagus. Oleh karena itu saya kembangkan lagi. Jadi di sini ini sudah sekitar 3.000 pohon sudah. 3.000 pohon. Yang sekarang ada di lokasi yang seperti ini. Ya, kita di tempat begini kan kecil, jadi nanti kita kembangkan lagi. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Kapten Indonesia ini, kita akan kembangkan ke desa-desa, dari lokasi yang agak memadai lah. Kebetulan juga Bapak ini DPC Rotendao sudah hadir sini juga. Jadi nanti saudara ini nanti menginformasikan ke Rotendao lagi. Kita akan kembangkan petani di sana itu, kita harus bangun desa itu dengan pertanian porang ini, kreatif ini. Biarlah ke depannya Kapten Desa selalu mendukung kita. Alasannya kakak untuk mengembangkan porang ke rote, itu alasan apa? Ya, untuk petani di sana itu kebanyakan hanya bertani tuak dan rumput laut. Tapi ini porang ini saya baru lihat, ini dia punya manfaatnya sangat bagus dan hasilnya itu sudah pasti tidak bisa meleset dari pertanian ini. Oleh karena itu saya biarlah kembangkan ini bibitnya ke sana, dan juga dengan dukungan Kapten Indonesia ini, marilah kita sama-sama memantau kita pun saudara-saudara di Rotendao sana. Jadi dengan melihat ini Bapak punya alasan tadi, bagaimana dengan nilai ekonomisnya? Nilai ekonomisnya sudah tentu bahwa nanti dengan hadirnya Kapten Indonesia, mungkin dia bisa sudah ada hasil porang ini, pasti dia ada pengadaan mesin, pabrika di sini kita punya. Maksud saya untuk meyakinkan masyarakat, karena masyarakat harus menanam ini kan tentu ada nilai ekonomisnya. Bagaimana menurut harga nilai ekonomisnya? Dengan harga nilai jual ini, kalau saya mendapat informasi dari saya punya teman ini, kalau nilai jual mentahnya itu per kilonya 10.000. Namun kalau sudah dikering itu 120.000. Makanya itu nilainya sangat bagus. Makanya saya informasikan ke teman-teman saudara di Rotendao, biarlah Bapak C untuk koordinasi dengan petani-petani. Satu pohon bisa berapa kilo? Satu pohon ini dia kalau umurnya 2 musim 2 tahun, berarti dia sekitar 3 kilo atau 4 kilo. Ini. Bapak sebagai ketua Kapten di Rote, dengan melihat
hasil hutan sebenarnya ya. Dia punya nilai ekonomisnya sangat bagus. Bagaimana Bapak memprogramkan ini bagi masyarakat Rote nanti sebagai ketua kapten? Jadi dengan hadirnya Kapten Indonesia ini dan percayakan saya sebagai ketua DPC, saya melihat hasil petani porang ini dia punya ekonomi rumah tangganya berubah karena hasilnya 1 kilo bisa 1 pohon bisa 1 kilo lebih 4 kilo. Kalau kering 120.000 per kilo, maka minimal dia punya, kalau dia menanam katakanlah 10.000 pohon saja, berarti dia punya hasil untuk dia mendapatkan uang itu lumayan. Jadi saya harapkan dengan adanya Kapten Indonesia ini membantu masyarakat di Rote. Nanti kita sosialisasi, mereka paham tentang manfaat penanaman porang. Nanti Kapten Indonesia kalau bisa membantu bibitnya, nanti lahan masyarakat yang siapkan. Hal-hal baru seperti ini biasanya ada keraguan-keraguan, tetapi kita akan meyakinkan mereka dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman yang bergabung di Kapten Indonesia yang punya usaha di porang, membantu turun ke Rote untuk memberikan pemahaman supaya mereka yakin. Karena saya lihat tanaman porang ini kalau jarak tanamnya begini, maka kebun-kebun di Rote ini bisa ada tanaman sela, misalnya kacang-kacangan, jagung, bisa ini. Ini jarak tanamnya berapa? Jarak tanam Paling 1 meter. 1 meter kalau katakanlah 1 meter. 1 meter. Nah di sela ini kita bisa tanam jagung, bisa tanam kacang-kacangan, ubi-ubian. Nah, karena tanaman porang ini saya lihat dia tidak mengganggu, karena yang ada di hutan-hutan itu biar ada tanaman jagung, ada tanaman kacang-kacangan juga tidak terganggu. Malah kalau jagung nasi ini dia bisa lilit di pohon porang, lalu kita tinggal ambil buahnya saja. Itu harapan dan pesan dari Bapak ya. Ya. Bapak sebagai pemilik kebun ya, Bapak harapan Bapak kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan kintalnya mereka? Kalau posisi sekarang di sini nih, kita ini hidup di kota, walaupun kintalnya kecil, tapi biarlah kita manfaatkan tanah kosong ini, biar kita buat pembibitan. Nanti kalau kita dapat lahan, bisa kita pindahkan ke lahan yang lain. Jadi kita untuk mencari teman-teman lagi, saudara yang lain, kita bisa kasih solusi untuk mereka. Kalau mereka punya lahannya agak luas, biarlah kita terapkan porang kreatif ini, biar kita akan maju sama-sama. Jangan kita maju, saudara lain masih hidup minim, walaupun dia punya SDM yang minim sekali, tapi dengan hasil porang ini mungkin kita merubah nasib kita dengan hadirnya Kapten Indonesia ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih ya.